All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy, or I'm drowning. Hai, kenalin, aku Wanda. Sekarang, aku akan membawakan podcast tentang toxic friendship. Cerita dan pengalaman kaum muda. Dan saya akan membacakan sebuah karangan yang dikirimkan oleh salah satu teman SMA aku. Teman, sebuah kata yang menunjukkan kedekatan kita terhadap seseorang, atau sebuah kata yang mendeskripsikan seseorang yang menghabiskan waktu bersama kita. Akan tetapi, semua teman tidak memiliki sifat yang sama. Gimana kalau teman itu berpengaruh buruk bagi kita? Ada teman yang baik, dan ada juga yang disebut teman toksik. Buat yang belum tahu sebenarnya toxic friend itu apa, tenang, aku bakal jelasin dan memberikan beberapa ciri-ciri dari toxic friend tersebut. Jadi, tipe-tipe toxic friend itu ada banyak. Dan semua tipe-tipe ini akan membawakan dampak buruk bagi kita. Salah satunya itu, dia suka banget ngegosip, entah itu ngomongin teman sendiri atau temennya orang lain. Terus dia suka banget memberikan komentar negatif dan juga memanipulasi kita biar kita melakukan apa yang dia mau. Dan sebelum aku membacakan cerita dari temanku SMA ini, aku bakal ingetin ya, kalau cerita yang aku bawakan ini tidak bermaksud untuk menyindir atau menjelek-jelekan siapapun. Di sini aku cuma mau menceritakan sepotong pengalaman seseorang yang menceritakan pertemanannya itu dianggap toksik. Langsung saja, nama ini saya samarkan menjadi Raka. Dia menceritakan tentang pertemanannya yang dianggap mereka toksik ini, yang menjadi penyesalan terbesar di masa SMA. Pertemanan yang membuat dia merasa tertekan dan capek hati banget, dan dia sejujurnya berharap tidak ingin berteman dengan teman ini. Ceritanya berawal dari hari pertama masuk SMA. Waktu itu Raka ada di jurusan IPS dan sekelas dengan yang namanya Dimas. Mereka berdua udah saling kenal karena mereka berdua satu SMP. Dan di satu kelas ini banyak anak-anak dari sekolah baru, dan membuat Raka tidak bisa terlalu dekat sama mereka. Jadi satu-satunya yang bisa ajak Raka ngobrol dengan nyambung itu ya si Dimas doang. Awalnya Raka merasa enjoy berteman sama dia, karena menurut dia orangnya itu sangat terbuka, friendly, dan nyambung sama topik pembicaraan mereka. Raka tuh belum sadar kalau sebenarnya dia itu orang yang seperti itu. Tapi yang dia tahu, pas Dimas bersama gengsnya, mereka melayani dia layaknya bos dan anak buah. Jadi si Dimas bakal suruh teman-temannya untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Teman-teman yang udah kenal sejak SMP, dan setelah lama waktu berjalan, Raka menjadi dekat sama mereka. Karena mereka suka menghabiskan waktu bermain bersama. Tapi Raka mulai menyadari sesuatu karena temennya ini kurang nyaman main sama mereka, sama Raka itu. Karena mereka itu menurut Raka orangnya lumayan berkelas tinggi dan kaya. Mungkin dia sedikit memilih-milih teman lah ya. Walaupun gitu, dia tidak bisa lepas dari pertemanan itu karena pada saat itu temannya dia cuma gengs Dimas aja. Seiring berjalannya waktu, ternyata dia sama Dimas lagi deket sama salah satu teman kelasnya yang namanya saya samarkan menjadi Hani. Awalnya mereka saling ngobrol bareng, tapi ada satu waktu Hani sadar ternyata si Dimas itu orang yang toksik. Dan mereka akhirnya menjauh secara berlahan dan mengurangi obrolan sama Dimas. Di saat itulah Raka sadar bahwa ternyata Dimas itu toksik juga. Mungkin karena Hani itu suka memberi jarak, jadi dia lama-lama tahu dan gengs Dimas itu suka menghasut temannya
agar tidak suka sama siapapun. Intinya kalau mereka satu nggak suka, harus satu geng nggak suka semua. Dan dia kelihatan tiba-tiba menjauhi beberapa orang dari gengs dia tanpa alasan yang masuk akal. Dimas menyebar kebencian terhadap masalah yang sepele dia besar-besarkan dan dia jadikan sebagai bahan hujatan. Yang dapat kita jadikan pelajaran adalah jika kalian berada di pertemanan yang toksik, maka kalian akan meninggalkan lingkungan tersebut atau malah kalian bertahan akan pertemanan seperti itu. Pikir dulu baik-baik ya. Jika berteman kayak gitu, akan membawa dampak positif apa negatif? Apakah kalian nyaman akan pertemanan seperti itu? Tetapi, banyak di luar sana yang merasakan pertemanan toksik ini tanpa merasakan nyaman, bahkan bisa jadi menyakitkan. Menurutku, dia hanya takut jika meninggalkan teman toksiknya itu dan dia tidak akan diterima di lingkungan yang baru. Ini adalah salah satu alasan dia tetap bertahan. Coba sekarang, membatasi diri itu bergaul bukan berarti menutup diri untuk siapapun. Tapi, agar kamu terhindar dengan namanya teman toksik dan harus tetap menjadi dirimu sendiri. Jangan pernah merubah apa yang telah Tuhan takdirkan kepadamu hanya demi teman yang gak baik buatmu. Sekian dari saya, semoga kalian menemukan teman yang benar-benar teman di hidupmu. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini dan sampai jumpa.